Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heru Jayanto. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik entrepreneur. Nah, kita mulai dulu ya teman-teman tentang karakter entrepreneur. Jadi kalau kita berbicara mengenai karakter entrepreneur itu lebih kepada sebuah proses untuk menemukan sebuah kebutuhan, sebuah proses untuk menemukan ide atau peluang melalui identifikasi masalah yang ada di sekitarnya. Dan itu sebagai bukti sikap kritis dari seorang entrepreneur, dan juga sikap inovatif kita yang didasari oleh rasa ingin tahu di dalam menciptakan sebuah peluang. Jadi sebetulnya karakter yang pertama dari entrepreneur tuh kepo sebetulnya teman-teman ya. Jadi kepo, rasa ingin tahu tentang ketika mendapatkan sebuah masalah, bagaimana ya mencari solusinya, bagaimana idenya. Jadi kepo tuh menjadi sebuah hal yang penting. Ini bisa dikatakan rasa ingin tahu yang lebih positif ya teman-teman ya. Bagaimana kita mampu menciptakan sebuah peluang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan kreativitas dan inovasinya. Bagaimana kita mampu berpikir kreatif, bagaimana berpikir kreatif itu mampu menciptakan sebuah kebaruan dan itu menghasilkan yang namanya inovasi. Dan yang ketiga dari kreativitas dan inovasi tersebut itu mampu memproduksi sebuah ide. Dan harapannya mampu menetapkan ide tersebut berdasarkan syarat kebaruan. Ini syarat inovasinya di sini ya. Ada nilai tambahnya dan tentu saja teman-teman di sini mampu atau memiliki dampak terhadap lingkungannya. Dan di karakter entrepreneur juga dia mampu menghasilkan sebuah karya desain dan juga bagaimana gambar rancangan sebuah produk. Karena rancangan itulah yang akan dilakukan uji atau dilakukan sebuah evaluasi. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara karakter entrepreneur itu ada sebuah proses teman-teman ya. Sebuah proses dari ketika kita melihat sebuah masalah, melihat sebuah peluang, mencari sebuah ide, kemudian bagaimana kita membuat sebuah inovasi, kemudian kita memproduksi atau menetapkan ide yang kita lakukan, kemudian membuat sebuah prototipe atau karya desain atau gambar rancangan, dan akhirnya kita mampu menguji atau mengevaluasi sebuah produk tersebut. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah karakter entrepreneur. Nah, bagaimana dengan skill set teman-teman ya? Jadi konsep atau definisi dari skill itu lebih kepada kemampuan. Nah, kalau entrepreneur skill itu adalah kemampuan yang mencakup kemampuan teknis, karakteristik personal kita, dan juga kapabilitas kita, terutama terkait dengan manajerial dari individu masing-masing. Ada 6 hal yang harus dipahami terkait dengan skill set entrepreneur. Yang pertama adalah communication skill, yang kedua adalah berkolaborasi dengan orang lain, yang ketiga adalah kompetitif, kemudian yang keempat adalah fleksibilitas, yang kelima keberanian untuk mengambil keputusan, dan yang keenam adalah problem solving. Nah, kita coba bahas dulu yang pertama teman-teman ya, dari yang communication skill. Jadi komunikasi itu adalah sebuah skill yang bersifat teknis, di mana di sini tuh kita mampu menuangkan visi seseorang ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dan pada akhirnya teman-teman itu mampu merepresentasikan keinginan daripada stakeholder-nya. Di sini bisa juga kemampuan verbal atau tertulis ataupun berbicara di depan umum dan sebagainya. Jadi intinya kenapa sih butuh skill komunikasi teman-teman? Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya produk kita, sebagus-bagusnya ide kita, kalau kita tidak memiliki kemampuan komunikasi, bagaimana orang lain tahu? Jadi tujuan di sini adalah bagaimana kita mampu mengkomunikasikan ide yang kita miliki, mampu mengkomunikasikan inovasi yang kita miliki kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada pengguna, stakeholder, misalnya ketika kita mencari dana dan sebagainya. Yang kedua, kolaborasi.
entrepreneur tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak hanya mampu berfokus pada bangun kerjasama, kolaborasi itu lebih dari kerjasama. Namun bagaimana kita juga bisa saling menguntungkan, berpikir secara holistik, dan juga mampu menerima perspektif orang lain. Dan kolaborasi itu mampu memberikan berbagai macam manfaat. Seperti contohnya mampu menghasilkan inovasi, kemudian mampu membangun jejaring, bisa memangkas biaya bisnis, dan tentu saja mampu menyelesaikan sebuah masalah. Dan dari kolaborasi ini pun kita bisa belajar banyak, teman-teman ya, terutama hal baru yang mitra kita lakukan, sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan sebuah nilai yang bermanfaat. Dan itu tentu saja bermanfaat bagi masyarakat, bagi pengguna, dan juga bagi sekitar kita. Itulah penting hasil kolaborasi, karena kita tidak bisa sendirian. Masing-masing itu punya nilai, dan ketika nilai-nilai itu bisa bergabung, nah itu akan bisa berdampak lebih besar. Yang ketiga adalah kompetitif. Kompetitif itu sebetulnya ada sebuah kemampuan untuk mencapai keinginan yang kuat sampai tujuannya tercapai. Kompetitif itu perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur, karena itu sebagai motivasi, teman-teman ya. Motivasi itu terus memberikan yang terbaik, terutama ketika mengerjakan visinya. Dan kompetitif ini itu adalah faktor yang membuat entrepreneur itu menjadi pribadi yang tangguh. Karena kompetitif itu bisa membangun karakter, kemudian skill lainnya, dan juga ketika seseorang merasa tidak puas dengan kemampuannya, dia mau untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi dia tuh ingin berusaha terus dan menerus, dan itu menjadi motivasi yang besar dan sangat dibutuhkan di dalam entrepreneur. Yang keempat adalah fleksibilitas. Di sini adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Ya, kita tahu semua, teman-teman, perubahan itu akan selalu ada, ya. Dan istilahnya perkembangan teknologi itu begitu besar, dan itu harus kita hadapi. Ya, kita tidak boleh mengeluh dengan segala macam perubahan, sehingga kita harus memiliki jiwa fleksibilitas. Dan ketika kita punya pengalaman yang kuat di dalam lapangan, terutama pengalaman kita, itu akan membangun jiwa toleransi kita terhadap segala macam perubahan, terutama ketika segala sesuatu tiba-tiba terjadi, sesuatu yang mungkin tidak kita perkirakan, sehingga kita mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tentu saja pada awalnya kita mungkin akan merasa tertekan, tapi lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa, kita akan mampu menghadapinya. Ya, sama seperti masa pandemi ini ya, teman-teman. Kita mungkin kaget gitu ya awalnya, tapi ketika kita siap, ketika kita sudah mulai tenang, kita bisa berpikir stabil gitu ya, kita bisa menghadapi perubahan tersebut. Ya, kita tentu saja ada fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai macam perubahan tersebut. Yang kelima itu adalah pengambilan keputusan. Berani mengambil sebuah keputusan. Ya, tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan, dan tentu saja dengan resiko yang sudah dikalkulasikan. Berani memulai, berani mengambil keputusan, itu yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur. Dan kita harus tegas terhadap sebuah pilihan, apalagi ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan. Ya, biasanya seorang yang memiliki pengalaman proyek di lapangan itu biasanya lebih merasa berani. Ya, karena apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Tentu saja kita harus menimbang berbagai macam risiko yang kita akan hadapi. Namun apapun itu, kita harus berani mengambil sebuah keputusan, dan kita juga harus bisa mulai berani mengambil atau menerima segala konsekuensinya. Jadi pede aja, salah satu unsurnya dalam pengambilan keputusan adalah percaya diri. Yang keenam adalah problem solving. Ya. Jadi ini adalah menjadi satu unsur, yaitu bagaimana kita punya skill untuk problem solving, terutama adalah ketika kreativitas yang kita bangun itu mampu memberikan solusi yang tepat, dan tentu saja mampu menguntungkan banyak orang. Dan kemampuan ini juga termasuk perilaku, teman-teman ya, perilaku dari kita sebagai individu, terutama ketika menghadapi sebuah masalah, dan juga tidak menunda bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentu saja kita juga mampu mengontrol
emosi kita, ya, ketika kita menggunakan emosi untuk memecahkan masalah yang sulit, dan juga mampu mengkombinasikan pengetahuan dan pengalaman sehingga mampu memberikan sebuah pandangan baru di dalam melihat permasalahan. Dan pandangan baru ini akan membuat seseorang dapat melihat yang lebih luas mengenai masalah tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke toolset, teman-teman. Ya, tadi skill set sudah, sekarang toolset. Toolset entrepreneur. Toolset entrepreneur itu lebih kepada sekumpulan metode. Ya, metode yang dapat digunakan oleh entrepreneur di dalam menciptakan sebuah nilai, di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tool ini biasanya akan lebih dapat dirasakan manfaatnya, karena bentuknya lebih tangible dan konseptual sehingga lebih mudah diaplikasikan. Ada 4 toolset dari entrepreneur, teman-teman ya. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mencari ide, ya, karena itu sebagai langkah awal untuk menemukan solusi. Toolset yang kedua akan berhubungan dengan kemampuan manajerial, ketika kita sedang menjalani proses untuk menciptakan sebuah nilai, khususnya ketika kita ingin membuka sebuah bisnis. Toolset yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan baru, selain yang didapatkan selama mungkin kegiatan kita belajar mengajar misalnya. Jadi selalu mencari informasi baru dan selalu belajar terus. Dan yang keempat adalah kemampuan mengkomunikasikan ide sehingga mampu meyakinkan orang lain bahwa ide kita bagus. Itu ada 4 toolset yang harus kita pahami. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman, yaitu tentang ideation. Nah, di sini metode dapat digunakan untuk mencari ide sebagai langkah awal untuk menemukan solusi. Mungkin metode yang paling banyak digunakan tuh brainstorming ya, ketika kita diskusi gitu ya. Ketika kita diskusi dengan satu tim, dengan teman kita ngobrol, kemudian itu akan menghasilkan beberapa ide atau hasil solusi dari diskusi. Nah, tidak hanya brainstorming, sebetulnya ada juga brainwriting, mungkin itu lebih cocok dalam konsep digital ya, karena mungkin beberapa orang juga tidak berani gitu ya menyampaikan pendapatnya, sehingga kalau nulis biasanya lebih gampang. Nah, makanya dari brainstorming itu berkembang juga menjadi brainwriting. Kemudian yang kedua ada metode mind mapping misalnya, yang dapat digunakan untuk mengolah informasi penting saat mencari solusi. Jadi kita akan memecah pemetaan sehingga akhirnya mampu mendapatkan sebuah solusi. Kemudian juga ada Scamper, ya itu sebuah metode teman-teman yang teman bisa gunakan. Itu ada sebuah singkatan, ya S itu substitute, C itu combine, A itu adapt, terus M itu adalah modify dan magnify. Kemudian P itu adalah put to another use, E itu adalah eliminate, dan L itu adalah reverse. Nah, itu ada sebuah singkatan yang akhirnya dijadikan satu namanya Scamper. Jadi itu juga salah satu metode untuk inovasi. Kemudian juga ada cara berpikir yaitu design thinking, yaitu juga digunakan untuk memahami kebutuhan berdasarkan perspektif orang lain. Nah, jadi agar penggunaan metode yang maksimal, seseorang itu dituntut mencari ide yang unik dan baru. Ini mungkin beberapa metode yang paling umum digunakan. Apakah ada lagi? Nggak banyak banget teman-teman ya. Ada visual thinking ya, itu juga bisa digunakan. Ada TRIZ ya, itu juga ada TRIZ ya, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa banyak belajar di internet juga cukup banyak bagaimana belajar mencari metode-metode ideation. Dan yang perlu diperhatikan adalah output dari metode ideation itu bukan berarti ide kita tuh berhasil gitu ya, bukan. Tapi ini adalah merangsang kita untuk mencari sebuah ide dan akhirnya mengumpulkan sebuah ide yang bisa kita kembangkan dan kita olah dan kita perdalam lagi ide tersebut untuk kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, toolset untuk manajemen bisnis. Nah, ini lebih kepada kemampuan kita untuk manajerial misalnya, terutama untuk menciptakan sebuah nilai, terutama bagi kita yang ingin membuka bisnis. Contohnya adalah paling gampang BMC misalnya, bisnis model Canvas ya, itu 9 block bisnis model yang lebih banyak dikenal dengan BMC, bisnis model Canvas. Itu juga mempermudah dalam menjabarkan bisnis kita ke dalam bentuk visual yang simple. Kemudian ketika didetailkan, kita juga mampu membuat atau menulis bisnis plan misalnya dengan format yang universal.
Kemudian juga ada toolset untuk akuntansi misalnya, atau pembukuan, dan juga untuk laporan keuangan. Kemudian toolset yang ketiga adalah toolset untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Seorang entrepreneur itu selalu berfokus bukan hanya education for school, tapi education for life. Jadi belajar seumur hidup, dimanapun, kapanpun dia harus tetap belajar, karena dia harus mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Ya, sehingga dengan adanya internet seperti ini, sebetulnya seorang entrepreneur itu sangat diuntungkan banget gitu ya, karena dia bisa belajar dari manapun. Jadi itu juga menjadi salah satu tools untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Jadi tools yang tersebut dapat digunakan juga adalah tidak hanya mencari di internet, tapi juga ketika kita berbincang dan berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dengan jejaring misalnya, ketika kita bertemu dengan orang baru, itu juga menjadi salah satu cara mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Karena kita akan mendapatkan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Ya, sehingga dimanapun dan kapanpun ya, dan istilahnya waktu kapanpun kita bisa tetap selalu belajar. Ketemu orang kita bisa belajar, diskusi orang kita bisa belajar, kita juga bisa ikut kursus, kita bisa juga ikut webinar yang begitu banyak saat ini dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah toolset untuk komunikasi. Di sini toolset ini berhubungan dengan bagaimana kemampuan kita mengkomunikasikan ide kita, sehingga kita mampu meyakinkan orang lain bahwa ide kita tuh bagus gitu ya. Nah, kemampuan mengkomunikasikan ide ini harus disertai dengan data yang valid, ya, sehingga mampu membangun argumen untuk mendukung idenya. Hal ini sebetulnya akan melatih kemampuan logika berpikir kita, sekaligus membuat seseorang mampu mempertanggungjawabkan idenya. Nah, selain itu, di dalam toolset untuk komunikasi, itu juga memerlukan kemampuan di dalam menuangkan ide ke dalam bentuk visual. Karena itu yang lebih menarik dan sangat disukai oleh orang kebanyakan. Ya, dan itu makin mudah dimengerti tentu saja kalau bentuknya visual. Jadi istilahnya kalau sekarang banyak digunakan media sosial, kita bisa menggunakan berbagai macam software gambar, software animasi, software ngedesain, itu juga menjadi salah satu contoh kemampuan di dalam toolset untuk komunikasi. Di sini teman-teman di dalam sesi ini tadi sudah sampaikan tentang karakter entrepreneur seperti apa, kemudian skill seorang entrepreneur seperti apa, dan akhirnya ditutup dengan toolset untuk entrepreneur. Dan semuanya ini adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur sehingga dia mampu bertahan atau juga mampu berkembang dan juga mampu menciptakan sebuah ide yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tapi juga mampu bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian dari saya teman-teman untuk sesi kali ini. Terima kasih, semoga mampu bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.